Shalom teman-teman teruna yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada hari Minggu ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman masih bangkit berdiri, kita akan menyatukan hati kita, akan memulai ibadah kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terlebih besar namamu Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau limpahkan bagi hidup kami hari lepas hari. Dan di saat ini Tuhan, kami akan kembali menyerahkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan juga dapat berkenan dalam hidup kami dan menjadi jalan terang bagi kami. Tuhan sertai kami anak-anak-Mu, biar Engkau selalu memelihara dan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Teman-teman masih bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian dari Gita Bakti 3, Mari Menyembah. Teman-teman masih dalam posisi bangkit berdiri, kita akan membuka kitab Mazmur kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kakak akan membacakannya dari sini dan teman-teman silakan mengikuti dari rumah. Mazmur 14 ayat 1 sampai 6. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Sekian pembacaan Mazmur kita, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan Alkitab kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Baik, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul di hari Minggu ini bersama adik-adik walaupun kami terpisah oleh tempat di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan yang akan membimbing kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh diam di dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca firman kita terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Untuk itu kakak akan membantu membacakannya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Baik adik-adik, di sini kakak ingin menyampaikan sedikit latar belakang dari firman Tuhan ini, di mana berdasarkan surat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 ini merupakan surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, di mana ini bagian nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus yang ingin mengajarkan dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana jemaat di Korintus bisa menghargai, bahkan peduli dan mau berbagi kepada sesamanya, maupun pelayanan Tuhan di rumah ibadahnya maupun dimanapun keberadaan mereka. Ya, jadi hal ini adalah pengajaran Paulus kepada jemaatnya melalui surat 2 Korintus ini, mengingatkan jemaat Korintus bahwa di ayatnya yang ke-6 dinyatakan bahwa Paulus mengajak kepada jemaat untuk bisa memberikan atau menyampaikan ungkapan syukur mereka ya dalam bentuk persembahan kepada pelayanan di gereja ataupun di jemaatnya, dengan terus membantu sesamanya ya, dengan membantu ataupun peduli atas segala keberadaan pelayanan yang ada di sekitar mereka. Adapun hal yang diperhatikan adalah segala pemberian itu bukan dengan kata paksaan atau dengan perintah, tetapi memberikan itu haruslah didasari oleh rasa ingin memberi ya. Itu dapat diartikan di mana akan orang yang menabur sedikit akan menuai yang sedikit. Nah, di sini jelas bahwa ketika kita memberikan apa yang kita miliki untuk pelayanan dan orang di sekitar kita dengan sukacita, kerelaan hati, dan murah hati, maka Tuhan juga akan memberikan yang lebih kepada kita. Artinya ketika kita berbagi dengan kecukupan kita,
bukan dengan paksaan, maka Tuhan juga senantiasa akan memberikan hal yang lebih kepada kita. Itu di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-7 juga kembali menekankan dari ayat yang 6 sebelumnya, di mana di sini juga dituntut kerelaan hati kita, ya, di mana Tuhan Paulus ingin mengajarkan bahwa ketika kita memberikan dengan keyakinan kemurahan hati kita kepada sesama maupun dan pelayanan kita di dalam Tuhan, maka itu bukan karena kita ingin menunjukkan siapa kita atau kekuatan kita atau apapun yang seolah-olah kita ingin menunjukkan kemewahan yang ada di kita, tetapi kerelaan. Arti kita memberikan itu dengan penuh kesukaan hati kita, sukacita, damai, sejahtera. Artinya memberikan itu bukan karena embel-embel sesuatu yang ingin kita dapat, ya, atau kebanggaan dari apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita memberikan itu karena memang kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di ayatnya yang ke-8 dan 9, di sini Paulus ingin menggambarkan bahwa Allah sanggup memberikan segala kasih karunia-Nya atau melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Artinya gambaran kasih setia, belas kasihan dan kesetiaan Allah itu mendorong untuk jemaat di Korintus agar berbuat atau memberikan segala yang mereka miliki dengan kemurahan hati mereka, ya, dengan didasarkan Roh Kristus yang ada di dalam hati mereka, sehingga apa yang diberikan itu atau sumber daya atau rezeki yang kita berikan itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan Allah, karena Allah sangat menyenangi umatnya yang sadar akan kepedulian terhadap sesama maupun pelayanannya, baik dimanapun mereka berada, terutama di dalam pelayanannya di gereja. Di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, di ayat yang ke-9 bahwa menegaskan kembali bahwa di sini di dalam kita memberi, ya, memberikan atau kepedulian kita dengan sesama itu adalah hal yang harus kita lakukan, ya, karena itu merupakan suatu kebenaran, ya, keadilan, di mana seseorang yang mau memberikan atau menolong orang-orang yang kurang mampu, dalam arti kata mungkin bisa dikatakan miskin, karena Tuhan sudah mewujudkan kepada kita kasih Allah yang sudah semestinya kita sebagai manusia yang berdosa, yang diberikan Allah rezeki yang besar. Bahkan dengan keegoisan kita, Allah masih tetap setia melayani, masih tetap setia menyayangi kita. Dan sudah semestinya itulah kebenaran Allah mengasihi manusia, dan kita sebagai manusia wajib berbagi kepada sesama kita. Itulah kebenaran yang mau dinyatakan di ayat 9. Di ayat yang ke-10, di mana di sini ingin dinyatakan bahwa dari apa yang kita berikan kepada sesama kita dan dalam pelayanan kita, sehingga orang yang merasakan keberadaan, pemberian, keikhlasan hati dan kemurahan hati kita, berbagi, peduli dengan sesama kita, maka akan mengungkapkan syukur dari kita sebagai manusia yang mau berbagi, juga syukur yang akan diungkapkan oleh orang-orang yang telah kita bantu kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu bermanfaat bagi semua orang. Dan Allah, kemurahan hati dan kuasa Allah tergambar dan tercipta
karena semua orang dapat merasakan keberadaan dan kasih setia Allah kepada kita manusia. Ya, jadi adik-adik, hal apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan 2 Korintus 9 pasalnya yang ke-9 dari ayat yang ke-6 sampai ke-11 ini adalah ketika kita sebagai anak-anak Allah hadir di dalam keberadaan kita, baik di lingkungan kita, di rumah, di masyarakat, di sekolah, atau dimanapun keberadaan kita, kita dituntut. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Allah mau memberikan diri kita bukan hanya dana atau materi, tetapi daya, yang artinya adalah bisa dalam kemampuan, pikiran, tenaga, apapun yang kita miliki, termasuk materi, untuk bisa berbagi bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata kunci keduanya adalah ketika kita peduli dan kita mau berbagi, bukan didasari atas keinginan menunjukkan kapasitas atau menunjukkan, atau bahasa gampangnya adalah pamer siapa kita. Tetapi yang Allah inginkan adalah biarlah apa yang kita miliki kita berikan dan kita bagi dengan sesama kita karena ketulusan hati kita, karena kepedulian kita dengan sesama saudara kita, melihat keberadaan orang lain, mau berbagi, mau membantu. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketulusan hati, kerelaan hati, itu adalah dasar kita dalam melayani, dalam berbagi, dan dalam bersyukur kepada Tuhan di setiap kehidupan kita. Berbagi juga bukan karena kita dekat atau kita menyukai orang lain. Berbagi itu betul-betul harus dari hati nurani kita, sehingga manfaat atas hal yang kita bagi itu dapat dirasakan orang-orang di sekitar kita. Dan itu bisa membangkitkan rasa syukur orang lain atas keberadaan kita dan atas keberadaan Allah yang sudah memberkati kita dengan pelayanan kita kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mungkin hal yang paling gampang adalah ketika di saat sekarang ini, janganlah kita berbagi hanya karena adik-adik dekat sama teman adik-adik, atau karena adik-adik merasa, oh kalau aku berbagi dengan dia, dia akan memberikan aku sesuatu. Tidak, bukan itu yang diinginkan Allah. Tetapi ketika kita ingin berbagi, ketika kita ingin peduli dengan orang, itu berdasarkan ketulusan hati kita. Bukan karena paksaan ataupun apapun itu bentuknya. Jadi itu adik-adik ya, pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah di setiap kehidupan kita, di setiap keberadaan kita, di setiap langkah kehidupan yang adik-adik jalani, biarlah kasih Tuhan bekerja atas adik-adik, sehingga adik-adik mampu menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli dengan sesama dalam pelayanannya dan mau berbagi buat orang-orang di sekitar kita dan peduli atas pelayanan kita di dalam gereja dan pelayanan kita. Amin. Teman-teman teruna, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, sebelum kita berdoa, untuk topik-topik doa kita bisa adik-adik lihat di dalam layar video adik masing-masing. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih untuk teman-teman Teruna pada hari ini sudah mengikuti ibadah Teruna PT GPIB Marturia. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga untuk Bang Leo yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik Teruna. Tuhan Yesus juga memberkati. Dan teman-teman mengingatkan kita minggu depan tetap akan beribadah Teruna lagi. Mari kita ajak teman-teman kita yang lain untuk bergabung dalam ibadah Teruna. Untuk informasi nanti akan di-share di grup PT GPIB Marturia. Dan teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita dengarkan amanat pengutusan. Adik-adik, kita akan masuk ke akhir ibadah kita. Pesan yang bisa kita ambil hari ini adalah jadilah anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan dengan selalu menjalankan kepedulian kepada sesama dan pelayanan kita di dalam gereja maupun masyarakat. Begitu juga kita wajib berbagi dengan sesama kita maupun orang-orang ada sekitar kita, bukan karena kita melihat dari sisi keterpaksaan ataupun perintah ataupun permintaan, tetapi biarlah kepedulian kita dan berbagi kepada orang lain karena kerelaan dan ketulusan hati kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan biarlah keinginan kita untuk berbagi maupun kepedulian kita itu merupakan bagian daripada rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Allah kita sudah peduli, sudah menyayangi dan mengasihi kita selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita akan berakhir. Sebelumnya mari kita angkat pujian dari kitab Kidung Jemaat 433. Aku suka membagi di ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan firman dan berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.